Entrepreneur TV. Kali ini Marta kedatangan seorang guru yang juga merupakan muslimah pengusaha atau muslimah pengusaha yang guru ya. Nanti kita coba tanya-tanya lagi. Langsung kita sapa saja beliaunya. Assalamualaikum Mbak Tita. Waalaikumsalam Pak Marta. Iya, saya kenalnya Mbak Tita. Cuman nama aslinya sebetulnya siapa Mbak? Nama lengkap itu Titi Ika Purbianti. Titi Kepanjangan Ika ya? Purbianti. Purbianti. Disingkat jadi Tita. Tita. Oke, nama terkenalnya Tita ya. Ya. Nah, beliau ini adalah seorang guru. Jadi saya sempat tanya, Mbak Tita guru apa? Ternyata beliau adalah guru BK, bimbingan dan konseling di sebuah MTS swasta di Ungaran Barat. di Ungaran Barat ya, Kabupaten Semarang. Nah, Mbak Tita ini awalnya jadi guru dulu atau jadi pengusaha dulu? Aduh, kalau ditanya itu gimana ya jawabnya? Karena lahirnya bareng sih soalnya. Oh, lahirnya bareng kembar berarti. Enggak, artinya gini, saya memang kalau untuk berkreasi itu udah sejak sebelum saya nikah, malah masih muda, masih SMP itu saya sudah coba membuat bunga, udah coba membuat kayak dompet gitu sama temen, dipesenin kan, coba aku bikin kayak gini dong, kan aku bawa nih, terus coba dibikin kayak gini dong yang kotak-kotak gitu, ke Ungaran lah, ke toko, jalan kaki ke toko. Nah itu kita bikin, dibayarnya sama Silver Queen. Oh, barter ya, belum Iya. belum monetize waktu itu ya. Nggak tahu uang dulu. Oh, nyecokon. Oh, jadi dari SMP Sudah. Mbak Tita sudah ada bakat bisnis. Jadi Jadi itu pernah juga sarungnya nenek. Saya kalau panggil nenek itu kan emak ya. Sarungnya emak itu tak gunting-gunting jadi sendal, kayak sendal hotel itu. Kalau ini sendal. Dan saya dikejar sama emak sampai di ujung jalan. Kena marah juga. itu sendalnya mau dijual apa gimana? Pakai sendiri. Kenapa harus sarung? Nggak ada kain yang lain apa? Itu dia. Emang kayaknya ngincer ya sama emaknya. Oke, pemirsa, Mbak Tita ini selain jadi guru, beliau berkreasi di bidang cookies, pembuatan cookies, jadi kue kering semacam nastar, kastengel, ada kue apa tadi pokoknya Mata lihat di Instagramnya, ya ampun ngiler-ngiler aja gitu lihat kuenya, tampilannya. Terus sama beliau juga berkreasi membuat bunga. Jadi bunga ini ada nggak cuma bunga kalau kita mungkin tadinya bayangan Mata awal beliau merangkai bunga hand bouquet fresh flower gitu ya, ternyata beliau membuat rangkaian bunga dari bunga kain, Iya. betul ya, dan bunga kertas. Ya. Terus bunga kertasnya ini bukan bunga kertas kecil-kecil yang di meja di vas itu enggak, tapi beliau bahkan sudah sampai menghias gerbang ya di gedung-gedung atau di pertokoan, itu bunganya besar-besar, bunga kertas seperti itu. Dan juga ada bunga kain, itu bunganya cantik-cantik banget, ada yang jadi souvenir tadi ya. Mata lihat ya, lucu-lucu, bagus banget. Sempet Mata pikir, nah ini serius dari kain, kayak asli gitu ya Mbak, Iya, tampilannya dari kain itu. seperti asli. Itu otodidak bikinnya atau Mbak Tita kursus dulu, belajar dulu? Otodidak. Jadi saya itu orangnya kan suka iseng dan pengen tahu gitu loh, rasa pengen tahunya, keponya itu tinggi banget gitu. Kemudian saya coba untuk beli bunga, saya buka, saya ambil itu kan apa, petal ya kalau bilang, petal pelopak itu, saya potong-potong, jadilah, oh iya jadi ya ternyata, cuman dipotong sesuai dengan pola, kemudian dibakar dan dilem, dirangkai, udah jadi. Begitu saja? Iya. Oke. Ada pelatihan juga, kita juga membuat pelatihan juga. Oh, tapi setelah Mbak Tita bisa, sebelumnya nggak pernah ikut pelatihan? Nggak. Berawal dari... Justru saya yang membuat pelatihannya sendiri gitu. Oh, oke. Jadi pemirsa, jika Anda merasa kepo atau sukanya usil, ternyata kalau diarahkan ke jalan yang benar, jadi seperti ini ya Mbak Tita ya. Oke. Nah terus Mbak Tita mulai pertama kali benar-benar ini dibisniskan itu sejak kapan? Tahun 2014 itu saya sudah kalau habis nikah, dulu saya kan kerja dari pagi sampai sore, oke.
Kemudian tahun 2014 itu saya mencoba untuk membuat handmade bros gitu kan. Terus saya ke toko yang besar di Semarang, toko aksesoris terbesar di Semarang. Itu dari 13 bros yang saya ajukan, 9 bros diambil sama pihak toko. Maksudnya 9 model. Dari 13 model itu diambil 9 model. Masing-masing itu 6 lusin. Ada yang 1 bros juga. Gitu. Dan aplikasi-aplikasi mawar yang seperti Mbak Marta lihat di Instagram itu diambil di toko sebelahnya. Itu masing-masing warna itu 1 bros. Padahal kita ada sekitar 34 warna. Waduh. 34 warna kali. Berarti sekali masukin langsung disukain begitu ya? Alhamdulillah. Oke. Ya. Nah ini untuk pengetahuan pemirsa dan juga untuk saya penasaran Mbak, kalau kita itu sebetulnya supply ke toko seperti itu langsung dibayar atau tempo atau gimana Mbak? Alhamdulillah saya kesepakatannya langsung dibayar. Jadi barang datang langsung bayar. Oh, Ya. ternyata bisa seperti itu ya pemirsa ya. Kadang kan di antara pemirsa mungkin terutama saya taunya kalau kita semacam titip barang ke suatu Konsinyasi toko, ya. nah nanti bayarnya kalau laku, kalau nggak laku dikembalikan. Ternyata Ya. bisa ya, kita minta Alhamdulillah. masukin Ya. Karena langsung. memang barang saya limited edition ya. Oh gitu ya. Oke Gitu. oke. Ya. Nah Mbak Tita ini kan sampai sekarang masih aktif ya dua-duanya ya, antara jadi guru dengan berbisnis kue dan juga berbisnis bunga. Itu cara bagi waktunya gimana? Di rumah juga mestinya kan jadi ibu rumah tangga ya. Nah mungkin bisa sharing Mbak. Ya. Kalau bunga itu dulu memang saya bikin itu setelah pulang kerja. Dan saya juga ada beberapa teman yang saya bisa mintain tolong. Dulu itu pelatihan saya kan, teman-teman itu kan ikut pelatihan saya. Kemudian kalau saya lihat bagus gitu kan. Terus kalau ada order saya ambil mereka yang kemarin ikut pelatihan saya itu gitu loh. Jadi pelatihan itu fungsinya untuk ketika saya ada order, kita ambil yang ikut pelatihan saya itu tadi gitu. Kemudian kalau untuk yang kue, karena kue ini baru Mbak, sebenarnya kue ini dulu hanya pas lebaran aja ya, kalau ada pesanan aja pas lebaran. Ya, jadi karena saya sedang di rumah ya, bekerja dari rumah atau WFH. Oh iya, sekolah libur ya? Iya, sekolah libur. Masih jadi belum kita, masuk ya Mbak belum, ya? Belum, Oke. Ini aja udah tahun ajaran baru, udah mau masuk tahun ajaran baru, tapi dari dinas tetap akan online gitu, daring ya, iya. dari Google Classroom gitu. Jadi waktunya Waktunya masih panjang. banyak. Kemarin kan pandemi ini kan sebelum puasa ya, jadi saya mikir, aduh di rumah ngapain ya? Oh iyalah, iseng-iseng buat kue. Sekali postingnya hanya di WhatsApp sih, di WhatsApp gitu. Terus, oh banyak yang komen, terus banyak yang minta dibikinin dan lain sebagainya. Akhirnya ya udahlah, tanggung kan, Di buat WhatsApp itu usaha aja. di story-nya ya? Ya, di story-nya, di story WhatsApp, kemudian juga di Facebook, di Instagram, terus ya udah. Itu ada yang berbayar nggak Mbak itu Apanya? iklannya ini? Maksudnya postingan Mbak ini ada yang berbayar atau yang biasa-biasa aja kayak kita nyetatus aja biasa? sih. Biasa nyetatus biasa nggak berbayar. Pemirsa, Mbak Tita ini sudah banyak ordernya, sampai kadang nolak-nolak ya Mbak ya? Pastinya waktu mau lebaran itu udah nggak bisa ini lagi, nggak bisa bergerak. Padahal hanya dari postingan yang tidak berbayar, belum iklan aja sudah Nggak iklan. laris ya. Jadi Alhamdulillah. Anda yang modalnya terbatas, jangan langsung berkecil hati kalau misalkan, oh saya nggak punya dana buat iklan, pakai aja semuanya. Pemirsa, ternyata nggak harus pakai postingan berbayar, nggak perlu pasang iklan pun jika target market kita pas, kita bisa ya. Jadi memang untuk Anda yang modalnya terbatas, jangan berkecil hati dulu. Maksimalkan terus itu media-media sosial yang Anda punya. Jadi biar dibaca teman dulu, dibaca saudara dulu, nanti faktanya kayak Mbak Tita ini ya bisa laris juga ya. Sampai sekarang belum sampai luar negeri, sampai luar kuenya atau bunganya? Bunga. Yang mana? Yang bunga yang mana? Bunga yang dari kain. Bunga yang dari kain. Ya, sampai luar sampai dibawa ke India, Vietnam, India, kemudian Vietnam. Italia, satu lagi Hong Kong saya kayaknya
Dengar-dengar Hongkong sampai Hong Kong itu, juga. jadi nggak ada 5 negara yang sudah bunga saya udah sampai ke sana. Bunganya orangnya sudah sampai belum? Belum. Bunganya dulu nggak apa-apa. Cuman Bunganya dulu. Mbak, di sana bunganya dipakai yang order orang kita atau orang asli sana? Asli sana. Jadi waktu itu ada Isaac ya, adik-adik Isaac itu ke Kampung Jawi. Saya kan juga membuat wedang kawi waktu itu di Kampung Jawi. Jadi Tunggu. Mbak bikin kue, bikin kembang, bikin wedang. iya. Ya udah, silahkan. Banyak banget ya pemirsa ya. Terus Iya. setelah Baca itu, puisi juga. aduh. Iya, oke. Iya, jadi adik-adik Isaac itu tertarik kan, mereka mencoba membuat wedang kawi, membuat bunga dan lain-lain. Itu terus mereka bawa pulang kan, terus katanya sih mamahnya senang gitu kan, mamahnya bisa senang. Terus akhirnya minta dibuatin gitu. Ya udah, alhamdulillah sampai ke 5 negara tersebut. Dikirim ke sana atau dibawa sama adik-adik ini? Dibawa sama adik-adik. Terus Oke. kalau yang dari satu dikirim itu yang di Vietnam. Oke, Iya. pakai pos. Waktu itu saya nitip ada anak Vietnam datang. Oh, yang mau balik ke sana. Iya, terus nitip ke sana gitu. Oke. Tadi Jadi adik-adik tanpa ada biaya nitip loh. adik-adik apa teh? Isaac itu apa? Isaac itu pertukaran pelajar Oke. yang dari luar ke dalam, tapi dia kayak enggak ini ya, enggak dibayar, tapi justru mereka itu membantu kita gitu. Oh gitu. Oke, bunganya sudah sampai ke luar negeri. Aduh Mbak, ternyata multi talenta sekali. Insya Allah. Sampai baca puisi juga ya pemirsa ya. Sampai tingkat nasional anak-anak itu kemarin mewakili Kabupaten Semarang. Oh iya, Nah, satu lagi batik loh. oh batik juga, mau batik juga. Nah pemirsa, Mbak Tita ini juga membuka pelatihan. Dan pelatihan itu katanya gratis, betul Mbak? Betul. Pelatihannya online atau offline? Offline langsung. Offline, Iya. langsung ketemu ya. Jadi kalau pemirsa ada yang mau ikut pelatihan, caranya gimana? Boleh nanti ke kami Nyun Sewu, kita pelatihan yang gratis itu untuk adik-adik panti asuhan dan untuk kaum duafa. Oh, kalau yang non itu? Berbayar. Oh, berbayar Iya. ya. Kalau yang non itu berbayar, tapi kalau yang adik-adik panti asuhan dan kaum duafa, dan kemarin sempat kita di ibu-ibu yang terkena pandemi ya, kita juga free ke sana dengan bahan dari kami itu free. Oke, Mbak Tita, boleh dong dibagi ke pemirsa ini yang mungkin sekarang lagi kepengen bisnis, tapi belum tahu mau bisnis apa. Dari pengalamannya Mbak Tita ini mulainya kok kayaknya gampang ya, modal nggak terlalu besar, dari deket-deket kita aja. Silahkan. Oke, jadi yang pertama itu adalah kita kenali dulu bakat kita apa sih, talent kita apa sih gitu. Nah itu digali. Setelah digali, kita harus berpikir positif bahwa oh ini adalah jalan untuk pahala kita, ini adalah jalan untuk ketika ilmu kita bagi itu kan nemenin kita ya nanti sampai ke sana gitu. Jadi nggak usah takut untuk berbagi, nggak usah berpikir yang negatif yang nanti aku gimana gitu. Udah ngalir aja, disesuaikan dengan bakat dan minat. Itu aja sih. Oke, makasih banyak Mbak Tita untuk Sama-sama, sharingnya, Mbak. untuk waktunya. Udah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya pemirsa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saksikan tayangan kami selanjutnya. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus menjadi kenyataan. Marta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.